Suspensi depan Sakura D5 standarnya menggunakan sistem IFS atau Inboard Front Suspension. Jadi shock breaker tidak langsung terhubung ke shock tower, tapi melalui link atau sambungan terlebih dahulu. Fungsi IFS adalah agar kerja suspensi terasa lebih lembut dan mobil jadi terasa lebih stabil. Tapi beberapa orang ada yang lebih suka dengan sistem suspensi konvensional karena terasa lebih agresif. Nah, kali ini Om Teddy akan share cara rubah dari sistem IFS ke sistem yang konvensional atau shock breakernya ini langsung terhubung ke shock tower. Saya desain shock tower depan untuk Sakura D5, file bisa di-download gratis di Thingiverse, nanti tinggal di 3D print aja. Kalau nggak punya 3D printer bisa pakai jasa 3D print yang banyak tersedia di toko online, biaya nggak terlalu mahal kok. Atau kalau kamu punya 3D printer terus mau dijual produk jadinya buat pemasukan tambahan, ya silakan aja sih, nggak masalah, saya kasih izin. Cara pasang. Pertama kita lepas shock tower bawaan yang posisinya horizontal. Selanjutnya lepas upper suspension mount. Sebenarnya cukup lepas yang depannya aja sih, cuma saya lupa dan males untuk rekam ulang, jadinya ya saya copot dua-duanya. Cara lepasnya cukup sederhana kok, kalau kamu perhatikan di Sakura D5 nya langsung, lihat di mobilnya langsung, nanti juga pasti ngerti lah. Kita lepas ball cap dari lower arm, lepas sebelahnya juga. Setelah itu kita lepas front upper shock tower dengan membuka baut M3 ini. Setelah itu kita pasang tower konvensional yang posisinya vertikal. Pasang di tempat front upper shock tower sebelumnya atau tempat IFS sebelumnya. Pasang upper arm dengan proses kebalikan dari tadi cara lepasnya. Lepas shock dari tower yang lama. Ini saya ganti pairnya pakai standar lagi biar tahu apa bedanya dengan kondisi standar dengan sistem IFS. Pasang shock di lower arm. Tebal shock tower adalah 6 mm, jadi kita butuh baut M3 yang lebih panjang dari 6 mm pastinya ya. Saya pakai baut M3 dengan panjang 12 mm. Setelah itu ya tinggal dibaut aja. Ini hasilnya. Bagian depan mobil jadi sedikit lebih tinggi dan juga sedikit lebih keras jika dibandingkan saat masih pakai sistem IFS dengan pengaturan shock yang sama. Maksudnya pair yang sama, isi olinya juga sama. Ini kondisi shock full dengan oli CST 200. Kalau kamu suka mobilnya mantul-mantul atau manggut-manggut, kurangin oli shocknya atau kosongin aja sekalian. Jadinya mobil akan bouncy. Ini balik ke selera sih, lebih suka yang anteng atau yang mantul-mantul. Ada 6 lubang untuk posisi shock. Kalau mau pasang shock di posisi atas, misalnya kalau mau pakai shock yang lebih panjang dari standar Sakura D5, kita mesti pakai spacer 5 mm atau kalau nggak dipasang nih akan mentok di towernya. File spacer disertakan di Thingiverse. Ini contoh saat pakai spacer. Untuk 2 lubang di bagian dalam adalah kalau seandainya mau setting shock dengan posisi landai. Tapi dengan posisi lower arm standar dan shock standar, 2 lubang bagian dalam ini nggak bisa karena mentok. Jadi cuma 4 lubang terluar yang bisa dipakai dalam kondisi standar. Dengan pengaturan Ackerman standar, posisi ban masih aman atau tidak mentok shock. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan handlingnya? Apakah terasa perbedaannya? Jujur aja sih saya nggak terlalu merasakan perbedaannya ya antara pakai sistem IFS dengan sistem konvensional. Cuma ini mungkin kan karena saya tesnya di rumah. Mungkin saja akan terasa perbedaannya saat dibawa ke track RC Drift. Cuma ya karena PPKM jadi ya saya nggak bisa tes di track untuk saat ini.
Tapi yang pasti Sakura D5-nya punya Om Amandio dengan sistem shock konvensional itu bisa menang kompetisi Speed RC Drift lawan MST RMX2, Yokomo YD2iX, YD2SX itu bisa menang. Jadi ya sebenarnya lebih tergantung skill pengemudinya juga sih ya. Kalau mau lihat bisa tonton di channelnya Om Oki Chandra, linknya saya sertakan di deskripsi video. Dan juga kalau pakai model tower konvensional, jadinya chassis terlihat lebih simple, rapi, dan juga bisa pakai servo yang ukuran normal atau nggak harus pakai servo low profile lagi. Intinya sih saya senang dengan setup shock konvensional dan sepertinya akan saya pakai terus sistem ini. Semoga berguna untuk seseorang. Om Teddy sign out.